Jumpa lagi di TV. Ya, ini adalah Oppo Reno 8T, smartphone kelas menengah terbaru dari Oppo. Ini merupakan varian baru dari jajaran Oppo Reno 8 series. Oppo mengatakan bahwa huruf T ini di seri ini artinya adalah top up. Isi ulang. Mungkin ini maksudnya adalah penerus produk terdahulu ditambah dengan peningkatan di beberapa aspek. Nah, untuk positioning produknya sendiri, Oppo Reno 8T ini dikatakan lebih sebagai alternatif dari keluarga Reno 8 series, bukan menggantikan dari yang sudah ada. Yang jelas yang ini desainnya keren dan kameranya sekarang udah 100 megapiksel. Mari kita mulai aja langsung bahas lebih dalam lagi mengenai si Oppo Reno 8T yang satu ini. Oke, Oppo Reno 8T. Sebelum kita mulai, kita langsung aja lihat isi boxnya ada apa. Ya, tentunya di sini ada unitnya dan ada screen protector yang sudah terpasang. Untuk chargernya, ini menggunakan SuperVOOC 33 watt. Masih ada chargernya? Masih ada chargernya? Masih ada chargernya, ya. Dan tentunya ada kabel USB Type-C, ada case-nya, ada dokumen dan SIM ejector. Untuk desain, Oppo Reno 8T ini menggunakan desain yang premium dan youthful, ya, yang muda dengan ultra slim body yang nyaman digunakan. Ketebalannya pun di bawah 8 mm dan bobotnya hanya sekitar 180 gram. Pilihan warnanya ada midnight black dan ada sunset orange. Nah, varian sunset orange ini yang kita pakai, ya. Nah, ini back covernya itu dari kulit sintetis atau Oppo menyebutnya sebagai fiberglass leather. Kalau yang midnight black ini menggunakan back cover polikarbonat. Ada perbedaan juga dari segi ketebalan dan bobot, tapi hanya sedikit sekali lah. Oke, sekarang kita lihat di sisi kanan. Ini ada tombol power. Lalu di atas terlihat ada mikrofon. Di kiri ada SIM tray yang triple slot. Satu sisi untuk dual SIM dan satunya lagi untuk micro SD. Kemudian di sebelah slot SIM ini ada tombol untuk volume. Di bawah ada headphone jack, ada mikrofon, ada port USB Type-C dan ada speaker stereo bagian bawah. Dengan pasangannya ada di bagian earpiece, ya. Nah, suara yang dihasilkan juga udah cukup lantang nih, termasuk di bagian earpiece-nya. Kualitasnya sudah cukup oke lah untuk standar mid-range. Kita lanjut ke sisi layarnya. Di bagian atas ini terdapat kamera selfie berbentuk punch hole. Ini adalah kamera 32 megapiksel f2.4 dengan perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps. Untuk layarnya ini ukurannya 6,4 inci dengan resolusi Full HD+. Panel ini adalah panel AMOLED, refresh rate-nya sampai dengan 90 Hz. Brightness-nya dari pengujian kami ini menunjukkan di kisaran 412 nits di dalam ruangan. Ini terang banget, ya. Terdapat juga in-display fingerprint sensor. Lalu ada always on display di sini. Ini beneran always on display, ya, bukan yang cuma 10 detik itu. Bukan. Nah, di setting layar terdapat dua mode warna layar. Ada vivid dan ada natural. Nah, untuk hasil tes kami terkait color gamutnya, untuk vivid itu adalah 160,8% sRGB atau 113% DCI-P3. Sementara untuk yang natural seperti ini. Seperti biasa, ya, mode natural ini adalah yang paling mendekati 100% sRGB. Ini lebih pas kalau kita mau ngedit konten lalu ngupload ke sosial media misalnya. Nah, terkait refresh rate, sistem bisa menurunkan refresh rate sampai dengan 60 Hz tergantung aplikasinya. Saat dites di beberapa aplikasi yang umum, hasilnya bervariasi nih. Contohnya, ya, di aplikasi YouTube, di awal refresh rate-nya akan turun ke 60 Hz. Ini membuat pengalaman scrollingnya memang agak beda daripada kalau di home screen tadi, ya. Lalu di aplikasi Netflix, saat kita lagi scrolling atau browsing film, dia akan jalan di 90 Hz. Tapi saat kita nonton film, dia akan otomatis turun ke 60 Hz. Wah, mantep nih, harusnya begini nih. Nah, kita beralih sekarang ke sisi belakang. Di sini ada modul kamera dan ada LED flash. Untuk spesifikasi kameranya, kamera utamanya 100 megapiksel. Bukaannya f1.7. Nah, ini kamera baru, ya. Nah, untuk perekaman video ini sampai dengan 1080p 30 fps. Untuk slow motionnya 720p 120 fps. Kemudian ada kamera mikroskop 1,4 megapiksel yang bisa foto objek dari jarak sangat dekat sekali, yang bahkan mata kita aja sulit melihat objek sedekat itu. Untuk saat ini sayangnya kamera ini belum dilengkapi dengan perekaman video dan untuk fotografinya juga terbatas di aspek rasio yang bentuknya lingkaran seperti ini.
Nah, sebetulnya ada satu kamera lagi, tapi ya anggap bonus ya. Di sini tidak ada kamera ultrawide nih sayangnya ya. Nah, di sisi kameranya ini terdapat lampu LED yang Oppo sebut sebagai Orbit Light. Lampu ini dapat diatur untuk memancarkan cahaya yang berbeda warnanya di berbagai situasi, seperti ketika menyalakan smartphone, menerima panggilan, menerima pesan atau notifikasi, membuka game, atau sedang charging. Jadi kalian bisa anggap ini sebagai penggantinya si notification LED itu ya. Kalau ada yang butuh, ada di sini. Nah, untuk spesifikasi internalnya, SoC-nya adalah MediaTek Helio G99. Udah terkenal ya, performanya oke nih. Untuk RAM, 8GB. RAM expansion-nya sampai dengan 8GB juga. Untuk storage, 256GB. Untuk varian RAM storage yang lain tidak ada. Jadi hanya ini aja, cuma 8256 aja. Untuk baterai, 5000 mAh dengan charging 33W Super VOOC. Untuk sensor-sensor, ada geomagnetic sensor, ada light sensor, proximity sensor, accelerometer, gravity sensor, dan ada gyroscope. Yang ini adalah hardware tentunya, bukan software ya gyronya ya. Nah, untuk security ada in-display fingerprint sensor dan ada face unlock. Untuk OS dia menggunakan ColorOS 13. Nah, pakainya tentunya Android 13 ya. Jadi udah kekinian banget dan penamaannya juga cukup sinkron. Android 13 jadinya ColorOS 13. Mudah kalau kayak gini kan. Sementara untuk update OS, Oppo menjanjikan setidaknya 2 kali Android update. Nah, berapa tahun security update? 4 tahun. Wah, lumayan lama ya security update-nya ya. Paling nggak itu tuh security update-nya ada terus, jadi aman HP-nya. Kalau bicara soal aplikasi-aplikasi yang memenuhi, tentunya masih ada sih, karena ada banyak standar yang harus dipenuhi. Jadi banyak aplikasi yang harus diinstal di sini. Tapi sayangnya ada satu aplikasi yang kurang serak rasanya buat kami. Mungkin baiknya ini di-uninstall aja kalau kalian beli ini. Lanjut, untuk konektivitas tentunya karena ini G99 jadi konektivitasnya adalah 4G. Tentunya 2G, 3G, dan 4G bisa semuanya. Untuk Wi-Fi-nya adalah Wi-Fi 5, Bluetooth-nya versi 5 juga. Bluetooth audio codec-nya bisa SBC, AAC, LDAC, dan berbagai kodek Qualcomm aptX juga tersedia di sini. Jadi walaupun pakai SoC MediaTek, kodek Bluetooth tersedia masih lengkap di sini. NFC ada dong NFC di sini. Wi-Fi sharing juga bisa dilakukan di sini. Display out via USB port gimana? Nah, sayangnya tentunya harga segini belum bisa ya. Oke, kita lanjut ke pengujian performa. Nah, untuk benchmark dalam setting baterai itu terdapat opsi high performance mode. Terlihat di Antutu ada perbedaan cukup signifikan antara fitur ini off atau on ya. Nah, kalau off skornya di 356.546. Kalau on atau dihidupkan di 384.636. Jadi baiknya aktifkan saja fitur ini kalau mau melepas performa tertingginya. Kita lanjut ke Geekbench 5. Single core di 568 dan multicore di 1865. Lalu untuk 3D Mark Slingshot Extreme Graphics score-nya ada di 2703. 3D Mark Wildlife Stress Test Best Loop score-nya ada di 1384 dan lowest loop score-nya di 1373. Stability-nya 99,2%. Stabil benar nih. Untuk GFX Bench 1080p T-Rex offscreen dia dapat 68 fps. Untuk CPU throttling test ini dia dapatnya 100% alias tidak ada throttling sama sekali. Ini luar biasa, mantap banget. Dari tes benchmark ini juga menunjukkan kalau Helio G99 di Oppo Reno 80 ini sedikit lebih tinggi performanya dibandingkan Helio G99 yang lain yang pernah kami uji. Mantap benar. Lalu bagaimana kalau untuk gaming? Seperti biasa, di smartphone Oppo pada umumnya saat masuk game kita bisa akses game tools dengan cara slide dari sisi layar yang ini. Dan kita juga bisa mengatur setelan performanya di sana. Ada low power mode, balance mode, dan pro gamer mode. By default dia di set di balance. Kalau mau performa gamenya maksimal, kita arahkan dia ke Pro Gamer Mode. Dan untuk tes kali ini, setting baterai juga kita setel di High Performance Mode. Untuk kalian yang mau mantau FPS di dalam game, di sini juga tersedia nih. Fiturnya nih namanya adalah System Status ya. Aktifkan fitur ini, nanti angka FPS-nya akan muncul dalam bentuk floating windows. Kita langsung ke Genshin Impact. Settingannya tentu di lowest 60 fps. Scannernya traveling sampai 30 menit jalan-jalan. Frame rate-nya di kisaran 35 sampai 45 fps. Ini terhitung sudah cukup nyaman untuk dimainkan ya. Nggak terasa ada penurunan performa yang signifikan juga. Dipakai battle pun masih cukup nyaman meskipun frame rate-nya sedikit lebih rendah. Nah, saat kami coba pakai kipas pendingin, sayangnya tidak terasa ada peningkatan performa yang signifikan. Tapi ini wajar ya, mengingat back cover-nya ini bukan penghantar suhu yang terbaik. Paling tidak performanya terbilang oke tanpa kipas sekalipun. Nah, kalau mau versi ranking-rankingan, kita kasih dia ranking C.
Kita lanjut ke Mobile Legends. Setting maksimum yang terbuka adalah grafisnya high dengan frame rate di high juga, yang artinya frame rate-nya mentok di 60 fps. Saat dimainkan ya lancar-lancar aja. Dimainin 3 match berturut-turut juga nggak ada penurunan performa sama sekali. Mulus, lancar di sini. Lanjut ke PUBG Mobile. Setting maksimum yang terbuka adalah Smooth Ultra. Hasilnya ya mentok di 40 fps. Namanya juga Ultra ya. Lancar banget dimainkan meski berlama-lama sekalipun. Sayangnya nggak dapat 60 fps di sini karena settingannya nggak kebuka atau setidaknya belum terbuka. Nah, kalau untuk gyro gimana? Gyronya aman, mulus, nggak ada masalah, namanya hardware gyro. Lanjut ke Subway Surfer. Hasilnya kita bisa mendapatkan 90 fps. Akhirnya ada game yang bisa jalan di atas 60 fps. Lumayan lah, paling nggak kita bisa merasakan manfaat layar 90 Hz ini untuk gaming. Kita lanjut ke Modern Warship. Settingnya adalah medium, 90 fps dan semua efek nyala. Sayangnya di game ini refresh rate tetap turun ke 60 Hz aja. Jadi frame rate-nya juga nggak bisa lebih dari 60 fps. Dengan setting seperti ini gameplaynya udah sangat lancar. Walaupun udah rame sekalipun nggak ada masalah di sini. Ya dikunci di 60, mulus terus jadinya. Harapan kami Oppo bisa bekerja sama lebih banyak dan membuka settingan-settingan supaya lebih banyak lagi game yang bisa jalan di atas 60 fps. Tapi ya segitu aja udah mantep sih sebenarnya. Oke, kita lanjut. Untuk suhu gimana? Di Genshin Impact 30 menit lowest 60 fps, suhu layarnya adalah 36 sampai 42 derajat Celcius. Sementara bodi belakangnya adalah 36 sampai 42 derajat Celcius. Suhu segini sih terbilang anget-anget aja di tangan ya. Oppo tidak menyebutkan bahwa cooling sistemnya tuh apa gitu yang spesial gitu, nggak ada. Tapi terlihat ada penyebaran suhunya, tidak terpusat di satu titik saja. Material back cover ini sebetulnya bukan konduktor yang baik, tapi untungnya suhu yang dihasilkan juga bukan yang panas-panas banget. Jadi ini masih aman. Oke, sekarang kita masuk ke daya tahan baterainya. Ini baterainya 5000 mAh ya. Video playback 1080p, local video playback ya, itu selesai dalam waktu 18 jam. Harapan kami sedikit lebih lama, tapi ini udah cukup oke sih. Untuk YouTube streaming 1080p selama setengah jam, baterainya turun 3%. Main TikTok 30 menit, baterai turun 4%. Genshin Impact 30 menit, lowest 60 fps, baterai turun 13%. Nah, kalau untuk charging gimana? Nah, kita gunakan charger Superfook 33 wattnya. Dari 0 sampai 50% membutuhkan waktu 26 menit saja. Sementara dari 0 sampai full butuh waktu 1 jam 11 menit. Untuk kapasitasnya, kecepatan charging ini terbilang wajar ya untuk smartphone di kelas harga segini. Mari kita lanjut ke pengujian kamera, tapi tentunya bareng sama Chris. Oke, di tangan saya sudah ada Oppo Reno 80 nih teman-teman. Jadi mari kita lihat kemampuan kamera seperti apa. Yang lagi kalian lihat ini adalah hasil dari kamera selfie-nya. Saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Ya, seperti biasa, kelas mid-range masih di Full HD 30 aja wajar ya. Dan suara yang lagi kalian dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Jadi kalau misalnya mau dipakai vlogging, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Hal yang menarik yang saya lihat adalah dia udah pakai 2 mikrofon. Jadi kalau salah satu mikrofon nggak sengaja ketutupan sama tangan, suaranya nggak bakal hilang-hilang banget. Untuk kualitas video selfie-nya, hasilnya terbilang mencukupi aja sih dari segi kualitas gambar ya. Detailnya oke, warna yang dihasilkan cenderung ke natural. Dari mic range standar, wajah bisa diekspos dengan baik meski pencahayaan sulit, tapi tidak bisa berharap bisa balance banget ya antara shadow dan highlight-nya. Belum ada fitur HDR video di sini. Yang agak disayangkan menurut saya hanya di sisi stabilizer-nya aja. Entah kenapa kamera selfie-nya ini tidak diberikan stabilizer, padahal kalau di kamera utamanya bisa. Saat low light, kamera selfie-nya masih bisa cukup diandalkan ya. Detailnya juga masih dapat dan warna masih bisa dipertahankan, nggak sampai bikin terlalu wash out gitu. Sekarang kita ke kamera utamanya. Kamera utamanya ini hasil videonya terbilang cukup baik, gambarnya detail, warna dan dynamic range juga lumayan oke. Stabilizer video juga tersedia untuk kamera utamanya ini, jadi videonya masih bisa distabilkan. Cuman kalau saya lihat dari hasilnya, stabilizernya seperti belum maksimal ya. Terasa ada IIS-nya, cuman seperti belum maksimal aja, masih agak terasa guncangannya. Saat low light, perekaman video kamera utamanya cukup baik juga nih. Noise-nya minim, efek jitter stabilizer nggak terasa di sini, tapi memang videonya terlihat kurang stabil aja ya. Warna masih cukup terjaga, detail juga masih lumayan lah. Autofocus juga bekerja dengan cukup baik, tidak ada masalah dari segi autofocus. Satu hal yang agak disayangkan dari perekaman video di kamera utamanya ini adalah tidak hadirnya opsi 60 fps. Jadi rasanya memang perekaman video bukan jadi keunggulan utama di smartphone ini ya. Saya juga coba beberapa fitur ekstra untuk videonya. Dia punya dual view video. Di sini kita bisa merekam dari 2 kamera sekaligus dengan layout yang bisa kita pilih sesuai selera.
Menariknya, kamera utamanya tetap bisa stabil nih. Di beberapa smartphone lain soalnya stabilizernya mati kalau kita pakai fitur seperti ini. Lalu saya juga coba slow motionnya. Slow motionnya tidak bisa pilih resolusi dan frame rate ya. By default hasilnya akan jadi 720p 120 fps. Sekarang kita lihat hasil foto-fotonya. Overall hasil fotonya terbilang oke di mode auto. Warna yang dihasilkan mungkin akan lebih disukai cewek-cewek ya, karena warna kulit dibuat lebih cerah dibanding aslinya, terutama kamera selfie-nya. Dan mid range oke selama fitur HDR-nya aktif. Portrait mode juga saya coba, blur yang dihasilkan terbilang cukup rapi, kamera utamanya bisa, kamera selfie-nya juga bisa. Saat low light, kita cukup aktifkan night mode-nya aja jika dirasa foto kurang terang. Kamera selfie-nya juga bisa night mode, gambar tidak terlalu bertambah terang, tapi lumayan untuk mengurangi noise. Selanjutnya saya juga coba fitur high-res 100 megapikselnya. Fitur ini menjadi fitur yang diandalkan Oppo Reno 80 nih. Kita bisa temukan fitur ini di menu yang ini. Lalu pilih opsi high-res, nanti foto akan jadi 100 megapiksel. Nah, untuk hasilnya sendiri, saat saya coba bandingkan dengan mode defaultnya yang 12 megapiksel, ternyata perbedaannya tidak terlalu jauh ya. Jadi yang defaultnya aja yang binding 12 megapiksel juga udah bagus hasilnya, dan 100 megapiksel di sini jadi tidak terlalu terasa bedanya. Ada sih bedanya di ukuran filenya yang bisa 5 kali lipat bedanya. Dan kalau diperhatikan lebih lanjut, mode high-res ini lebih minim processing software ya. Kalau mode defaultnya terlihat sekali ada jejak sharpening softwarenya. Lebih baik mana preferensi aja sih menurut saya. Dengan resolusi setinggi ini, kita juga bisa pakai untuk keperluan cropping ya. Kita bisa pakai editor bawaannya untuk cropping seperti ini. Kemudian saya juga coba fitur mikroskopnya. Foto menggunakan fitur ini memberikan sudut pandang yang unik nih. Mata kita pun belum tentu bisa melihat kayak begini. Sejauh ini baru Oppo aja sih kayaknya yang memberikan kamera seperti ini di smartphone-nya. Dua hal aja yang jadi keterbatasan kamera ini, yaitu aspek rasionya tidak bisa dirubah. Dan sampai saat saya tes ini belum bisa untuk perekaman video. Kesimpulan soal kameranya, menurut saya hasil kameranya ini secara keseluruhan tuh belum yang luar biasa banget untuk kelas mid-range terutama ya. Ini terkesan mencukupi aja dan ada beberapa fitur unik memang. Sayang sekali kamera ultrawide tidak hadir di sini ya. Ya mungkin ini salah satu akibat dari krisis chipset atau kenaikan harga bahan baku kali ya. Jadinya kamera ultrawide dikorbankan demi menekan harga. Oke, sekian pengujian kameranya Oppo Reno 80. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, gimana kameranya? Mantap. Kita lanjut lagi ke pengujian lainnya. Kalau Netflix gimana? Tentunya dia udah bisa L1, jadi nggak ada masalah di sini ya. Sayangnya untuk YouTube ya, HDR video playbacknya itu belum ada di sini. Tapi untuk resolusi maksimumnya itu bisa mencapai 1440p 60 fps. Untuk touch delay gimana? Aman di sini, nggak berasa ada delay yang mengganggu, baik itu main real drum maupun kita lagi main PUBG Mobile. Untuk haptic feedback gimana? Feel getarannya yang dihasilkan menurut kami bukan yang feel-nya kelas atas, tapi ini masih bisa dipakai dengan penyesuaian di setting-settingnya ya. Nah, untuk harga, ini ada varian 8GB RAM dengan storage 256GB. Sayangnya, pada saat video ini dibuat kami belum tahu harganya, jadi kalian harus cek ke kolom deskripsi untuk harganya. Di situ kita taruh semua detail harganya ya. Nah, kita sekarang masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia belum punya kamera ultra wide ya. Kemudian, perekaman videonya itu tidak ada mode 60 fps-nya. Lalu kemudian untuk perekaman video selfie itu belum ada stabilizernya. Overall pengalaman kamera terbilang mencukupi, tapi belum bisa dikatakan yang luar biasa untuk standar mid-range kelas yang atas ya. Kemudian untuk bloatware-nya, masih ada aplikasi yang rasanya kurang pas di hati kami. Dari kelebihannya jelas, desainnya keren dan unik, terutama yang varian Sunset Orange ini keren banget sih. Bodinya juga tipis dan tidak berat, ini cukup ringan ya. Speakernya udah langsung stereo. Hasil fotonya terbilang baik untuk kamera utama dan untuk selfie. Terdapat kamera mikroskop juga yang mungkin kalian akan butuh ya. Untuk OS-nya juga udah terkini, Android 13. Update-nya juga mantap, dapat 2 kali update dan untuk security-nya bisa sampai 4 tahun. Nah, terlepas dari komplain kami soal bloatware yang tadi ya, ColorOS sebetulnya merupakan kelebihan tersendiri di sini. OS ini stabil dan jarang sekali ada isu-isu yang dikeluhkan penggunanya ya. Kami pun jarang menemukan bug-bug yang mengganggu. Kalau ada pun biasanya itu developernya akan cepat memberikan perbaikan. Ya, itu yang kami sukai dari OS yang satu ini. Lalu kemudian untuk RAM dan storage udah cukup besar ya, 8GB dengan storage 256GB. SIM tray-nya udah triple slot, jadi masih bisa nambah micro SD walaupun kalian masang 2 SIM card di sini. Baterainya lumayan awet, layarnya sudah AMOLED 90Hz, in-display fingerprint ada, NFC ada, dan
Penting banget di sini, masih dapat charger, screen protector, dan case di dalam box penjualan. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apa yang kalian suka dari Oppo Reno 80 ini? Kalau kami sih suka dengan desain yang keren, ringan, serta punya spek yang cukup merata di segala lini. Apabila dana kalian mencukupi untuk meminang smartphone yang satu ini dan spesifikasi serta kemampuan yang memang yang kalian cari, bisa jadi Oppo Reno 80 varian 4G ini adalah pilihan yang pas dan elegan. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.